Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Nur Aziza dari kelas Tour Planning 7F, NIM 173221104. Di sini saya akan menjawab soal UAS yang telah diberikan oleh Miss Adesti dalam Google Classroom berupa menjelaskan step-step perencanaan hingga evaluasi dalam tour. Nah, berdasarkan soal yang telah diberikan, bahwa tour kali ini berdasarkan request atau tailor-made tour. Tailor-made tour adalah tour yang dibuat berdasarkan permintaan konsumen. Setelah saya membaca soalnya, saya mengetahui bahwa konsumen meminta untuk melakukan tur nostalgia bertemakan nostalgia di kota Solo pada tanggal 1 Juni dengan starting point Bandara Adi Sumarmo pada pukul 8 pagi hingga sore hari, lalu diantarkan atau finishing pointnya pada Hotel Ina Garuda Yogyakarta. Di sini saya akan menjabarkan step by stepnya dalam membuat paket wisata tersebut hingga evaluasi. Setelah kita mengetahui keinginan konsumen, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mencari DTW. Nah, bagaimana cara menentukan DTW? Cara menentukan DTW adalah pertama kita harus mengetahui konsumen ingin kemana dan berapa durasi turnya. Nah, kan kita sudah mengetahui kalau konsumen ingin tur bertemakan nostalgia di kota Solo dan durasinya one day tour. Nah, cara mencari DTW-nya adalah kita mencari daya tarik atau destinasi wisata yang ada di kota Solo yang bertemakan nostalgia itu apa aja. Contohnya Pura Mangkunegaran atau naik kereta api Uap Jaladara. Nah, itu contohnya. Nah, DTW ini nggak cuma destinasi aja, tapi juga termasuk restoran dan akomodasi juga. Nah, karena di dalam request soal ini tidak ada akomodasi, maka kita cukup untuk mencari destinasinya saja. Begitu cara mencari DTW. Kita bisa mencari DTW dari internet atau dari kita mencari sendiri, survei, dan juga bisa dari wawancara atau bertanya ke orang-orang yang kiranya paham dengan destinasi sekitarnya. Lalu jika DTW-nya sudah ketemu, lalu poin yang kedua adalah mencari DOT dan membuat itinerary. Nah, kan kita sudah menentukan 3, yaitu DOT, itinerary, dan DTW. Nah, kan 3 ini udah ketemu kan. Nah, langkah yang selanjutnya adalah kita menentukan harga. Nah, bagaimana cara menentukan harga? Kan kita di sini sudah tahu DTW-nya atau destinasi yang akan kita tuju. Nah, lalu kita rank dulu kira-kira yang masuk dalam destinasi itu nanti apa, misalkan parkir, terus HTM misalkan. Nah, di situ juga ada yang namanya fixed cost sama variable cost. Fixed cost itu yang harga yang sudah pasti dan ditanggung bareng-bareng, misalkan transport, makan, seperti itu, terus P3K seperti itu. Nah, kalau variable cost itu yang ditanggung masing-masing wisatawan dan bisa berubah-berubah, misalkan makan dan lain sebagainya. Nah, setelah kita menentukan mana fixed cost, mana variable cost, dan kita merengreng apa saja yang dibutuhkan selama tour itu yang membutuhkan biaya, kita masukkan ke dalam tabel. Kita masukkan misalkan destinasi A, terus kita kasih itu fixed cost lah. Fixed cost itu misalnya tiket masuk 5.000, parkirnya 5.000. Terus kita sampingkan ke jumlah. Lalu misalkan makan di tempat A gitu, misalnya per A itu per pack itu 30.000. Nah, itu variable cost masuknya, terus kita tinggal jumlahkan dan nanti tinggal kita hitung. Setelah ini saya akan menjelaskan cara atau rumus perhitungannya di slide setelah ini.
Kan kita sudah menentukan DTW, lalu DOT, terus itinerary dan harga. Kita berarti sebagian besar kita sudah tahu gambaran paketnya akan seperti apa, tempatnya seperti apa, jadwalnya bagaimana, terus biayanya seberapa. Kita sudah dapat paketnya, ini sudah jadi. Nah, lalu yang selanjutnya kita lakukan adalah membuat kesepakatan bersama konsumennya. Caranya gimana? Ya, setiap tour planner atau setiap perusahaan tour itu punya caranya masing-masing bagaimana membuat kesepakatan dengan konsumennya tadi. Konsumen yang minta ke kita, lalu kita konfirmasi, misalkan via telepon, halo, ini paketannya sudah jadi dan saya akan emailkan berupa isinya tadi ya, isinya yang DTW, lalu DOT, itinerary tadi, sama harganya aja, jangan perhitungannya. Nah, setelah itu misalkan kita emailkan, kalau sudah sepakat sama-sama deal, langsung kita bisa menjalankan tour tersebut atau eksekusi. Nah, setelah semuanya jadi, DTW, DOT, itinerary dan harganya jadi, terus kita sudah membuat kesepakatan, tinggal eksekusi. Jangan lupa juga membuat dokumen perjalanan wisatanya seperti dokumen P3K, evaluasi guide, evaluasi wisatawan, dokumen voucher, dokumen profil wisatawan dan lain sebagainya. Lalu kita tinggal eksekusi. Setelah itu evaluasinya kita tinggal masukkan evaluasi guide dan evaluasi wisatawannya, itu sudah termasuk dalam evaluasi. Lalu semua dokumennya kita satukan, kita masukkan ke dalam map. Saya simpulkan sekali lagi bahwa untuk membuat suatu paket perjalanan wisata, step by stepnya, yang pertama kita tahu, karena berdasarkan soal ini adalah tailor-made tour. Jadi yang pertama kan kita tahu dulu requestnya si wisatawan bagaimana. Lalu kalau sudah tahu, kita tinggal mencari DTW atau daya tarik wisatanya di kota tersebut sesuai request. Setelah itu yang kedua, kita membuat DOT-nya. Lalu setelah DOT kita membuat itinerary-nya, kita jabarkan, lalu kita menghitung harganya atau kita menentukan harganya. Setelah itu kita membuat kesepakatan dengan konsumen. Ketika sudah sepakat, kita tinggal melengkapi dokumen perjalanan wisatanya, dan setelah itu kita eksekusi. Setelah eksekusi tentu saja kita ada evaluasi sudah termasuk dalam dokumen perjalanan wisata tadi, yaitu evaluasi guide dan evaluasi wisatawan. Setelah itu kita masukkan ke dalam map dan sudah selesai. Jadi di sini adalah tampilan paket wisata yang telah saya buat. Sudah saya buat lengkap beserta DTW-nya, DOT dan itinerary, juga perhitungan harganya. Berikut akan saya tampilkan. Yang pertama, DTW-nya adalah sebagai berikut. Dari starting point Bandara Adi Sumarmo, lalu ke Sego Kalong Banyuanyar, Kampung Batik Laweyan, Pasar Triwindu, wisata becak kuliner Pasar Gede, KA Uap Jaladara, Stasiun Sangkrah, Javanir, lalu berakhir di Hotel Ina Garuda Yogyakarta. Lalu berikut adalah DOT-nya. Dari jam 8 berangkat dari Bandara Adi Sumarmo dan berakhir pada jam 15.25 turnya, lalu sampai di Hotel Ina Garuda Yogyakarta pada jam 17.05. Lalu itinerary-nya akan saya tampilkan dalam bentuk video di akhir nanti. Dan ini adalah perhitungan harga turnya. Transport, fitur leader, P3K, foto dokumentasi, dan juga
destinasinya. Nah, berikut adalah penjabaran dari perhitungan harganya. Dan jumlahnya adalah 1.510.000. Nah, ini saya menghitung harga jualnya, dan rumusnya adalah harga jual biaya plus persen keuntungan minimal 40%. Nah, karena ini merupakan tailor made tour dan hanya untuk satu orang atau satu pack, maka tidak ada perhitungan AC atau dan FOC-nya atau komplimennya. Selesai. Bengawan Solo, riwayatmu ini sedari dulu jadi perhatian nasani. Musim kemarau tak seberapa airmu, di musim hujan air meluap sampai jauh. Mata airmu dari Solo terkurung gunung seribu. Air mengalir sampai jauh, akhirnya